Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kelas matematika untuk kelas 7 tentunya. Kita masih akan belajar tentang himpunan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi himpunan, kemudian penulisan himpunan dan anggota himpunan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis himpunan, bilangan kardinal, himpunan semesta, dan himpunan yang sama dan ekivalen, ya. Baiklah, kita langsung mulai saja pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi yang saya sebutkan tadi, yang paling penting adalah kita belajar tentang bilangan kardinal terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya bilangan kardinal itu? Bilangan kardinal itu adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Ya, misalnya ada himpunan A. Nah, bilangan kardinal ini menyatakan himpunan A ini mempunyai berapa anggota. Seperti itu, ya. Nah, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Misalnya NA sama dengan berapa? Nah, di sini ini, bentar ya. Nah, di sini A di sini menyatakan nama himpunan, ya. Di sini menyatakan nama himpunan. Nah, nanti A-nya tidak harus A di sini. Bisa saja nanti diganti, bisa B, bisa C, bisa D, ya. Tergantung nanti nama himpunannya apa, ya. Nah, sedangkan yang di sini adalah angka, ya. Angka yang menunjukkan jumlah dari anggota suatu himpunan, ya. Jadi kalau nanti kita mau menulis berapa jumlah anggotanya, maka kita tuliskan seperti ini. NA sama dengan berapa? Kalau misalnya ada anggotanya 10, berarti NA sama dengan 10, ya. Nah, kita ambil contoh biar lebih mudah. Contohnya adalah jika A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3, maka nanti kita menuliskan anggota himpunannya seperti apa? Atau kita menuliskan jumlah dari anggota himpunannya itu seperti apa, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. A-nya itu adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3. Bilangan prima dimulai dari berapa? Dari 2, 3, dan 5. Nah, yang habis dibagi 3, berarti yang habis dibagi 3 hanya bilangan ini saja nih, 3 saja, ya. Berarti anggota himpunan A berapa? Anggotanya hanya bilangan 3, ya. Berarti kalau kita mau menuliskannya seperti apa? Kalau kita mau menuliskannya berarti NA sama dengan 1. Nah, 1 di sini ini menunjukkan jumlah anggota himpunan, ya. Nah, di sini kan jumlahnya cuma ada 1, ya. Bilangan sebenarnya adalah bilangan 3, jumlahnya ada 1. Anggotanya ada bilangan 3, jumlahnya ada 1. Nah, gampang ya. Nah, ini adalah bilangan kardinal, ya. Yaitu bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan baik-baik, ya. Tuliskan bilangan-bilangan kardinal himpunan berikut. Nomor 1. Himpunan A adalah huruf vokal pada matematika. Berarti kita cari dulu anggota himpunannya, ya. Huruf vokal pada matematika. Berarti A sama dengan huruf vokal dari matematika itu berarti apa aja? Huruf vokal itu ada ini kan, ada A. Kemudian ada apa lagi? Ada E. Kemudian ada A-nya sudah, I. A-nya sudah ada, ya. Berarti ada A, E, dan I. Ini anggota himpunan A.
Nah, sekarang jumlah anggotanya berarti Na sama dengan 3 ya. Na sama dengan 3. 1 2 3. Na. Kenapa di sini A? Karena di sini himpunannya namanya himpunan A. Berarti Na sama dengan 3. Ada A, ada E, dan ada I. 1 2 3. Yang kedua, B sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini berarti tinggal kita cari aja, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti NB sama dengan 9 ya. NB sama dengan 9 karena jumlah anggota himpunan B-nya ada 9. Yang ketiga, himpunan C sama dengan X, sedemikian rupa X lebih kecil dari 15 dan X adalah anggota dari bilangan ganjil ya. Berarti kita cari dulu X-nya bilangan ganjil yang kurang dari 15 ya. Bilangan ganjil yang kurang dari 15. Bilangan ganjil dimulai dari 1, kita tulis saja, 3, terus 5, betul, 7, 9, 11, 13. 15 masuk tidak? Tidak. Kenapa? Karena X-nya lebih kecil dari 15. Berarti X-nya harus kurang dari 15 ya. Nah, sekarang kita hitung nih. Jumlahnya ada berapa jumlah anggotanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti bilangan ganjil yang kurang dari 15 jumlahnya ada 7. Maka NC sama dengan 7. Maka banyaknya anggota himpunan C sama dengan 7 ya, karena jumlahnya di sini ada 7. Yang terakhir, yang keempat, D sama dengan himpunan faktor dari 2. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mencari faktor dan faktor prima. Kalau kita mau mencari faktor, kita menggunakan tulang ikan. Kalau kita mau mencari faktor prima, kita menggunakan pohon faktor. Berarti kalau faktor dari 2 kita cari menggunakan tulang ikan seperti apa nih? 2. Ya kan? Nah, 2 itu bisa 1 dikali 2. Terus berapa lagi? 2 dikali 1 sama berarti kan? Berarti faktor dari 2 cuma 1 dan 2. Berarti ND-nya sama dengan 2 karena anggotanya ada 2 himpunan atau 2 bilangan ya, 1 dan 2. Nah, ini adalah anggota dari faktor 2 dan ini jumlahnya ada 2 ya. Gampang ya bilangan kardinal ini. Jadi Bapak ulangi lagi, bilangan kardinal ini adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan ya. Kita lanjut lagi, setelah ini ada jenis-jenis himpunan. Ada 3 jenis himpunan. Ya, yang pertama adalah himpunan terhingga. Adalah himpunan yang jumlah anggotanya terbatas, ya. Contohnya himpunan asli kurang dari 10. Kalau himpunan asli kurang dari 10 berarti anggotanya berapa aja? Nah, perlu kalian ingat, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1 ya. Kalau bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari 0 ya. Ingat-ingat lagi. Berarti kalau himpunan bilangan asli kurang dari 10, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masuk. 10 nggak bisa masuk karena
Syaratnya harus kurang dari 10, 11, 12 apalagi. Berarti kan jumlah anggotanya ini terbatas, ya kan? Jumlah anggotanya hanya 1 sampai 9 saja, berarti terbatas. Nah, ini yang disebut dengan himpunan terhingga. Jadi jumlah anggotanya dibatasi, ya. Nah, yang kedua, himpunan tak terhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Contohnya himpunan bilangan, ya. Jadi kalau himpunan tak terhingga ini jumlahnya sangat banyak sekali, nggak ada batasnya. Kalau contohnya himpunan bilangan, bilangan itu kan ada banyak, ada 1, 2, 3, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar. Wow, jumlahnya sudah tidak terbatas lagi, nggak terhingga. Nah, bilangan seperti itu, himpunan seperti itu disebut dengan himpunan tak terhingga karena memiliki anggota yang tidak terbatas, ya. Kemudian yang ketiga, ada himpunan kosong, ya. Adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contoh gampangnya seperti ini, himpunan manusia yang pernah ke Pluto. Di sini ada nggak manusia yang sudah pernah ke Pluto? Nggak ada, ya. Sampai saat ini belum ada manusia yang pernah ke Pluto. Jadi kalau tidak ada manusia yang pernah ke Pluto, berarti tidak ada himpunannya. Ya, kalau tidak ada himpunannya disebut dengan himpunan kosong. Himpunan kosong bisa kita tuliskan seperti ini nih. Ya, kurung kurawal tapi di tengahnya di sini kosong, tidak ada anggotanya. Atau seperti ini nih, angka 0 dikasih coret seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini adalah lambang dari himpunan kosong, atau bisa juga dengan kurung seperti ini, ya, kurung yang tidak ada isinya. Karena isinya nggak ada, namanya juga himpunan kosong. Kemudian apa lagi nih? Kemudian kita contoh soalnya dulu. Tuliskan termasuk jenis himpunan apakah di bawah ini, ya. Apakah himpunan di bawah ini? Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 5, ya. Berarti kita lihat dulu anggotanya berapa saja. Kalau bilangan prima berarti kita mulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, sekarang yang habis dibagi 5. Berarti kalau yang habis dibagi 5 hanya ada 1, ya kan? Hanya ada 1 karena faktor dari bilangan prima itu hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang kalau bilangan prima yang habis dibagi 5 berarti cuma 1 dan 5, ya kan? Karena di sini nggak ada 1, bukan bilangan prima, berarti yang habis dibagi 5 ya cuma 5. Berarti anggotanya cuma ada 1. Berarti kalau anggotanya cuma ada 1, berarti anggotanya terbatas. Kalau anggotanya terbatas berarti namanya himpunan apa? Himpunan tak terhingga, ya. Himpunan terhingga, jangan sampai salah dengan tak terhingga. Himpunan terhingga karena anggotanya terbatas. Nomor 2, himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 100. Berarti kalau bilangan ganjil lebih dari 100 ada 101, 103, 1001, 1 juta 1, 1 miliar 1, 1 triliun 1. Woi, berarti jumlahnya banyak banget. Berarti kalau jumlahnya banyak banget, ya, tak berhingga, tak terbatas, berarti yang nomor 2 ini termasuk ke dalam himpunan tak terhingga. Gampang sekali, ya. 3 adalah himpunan bilangan prima lebih besar dari 3 dan genap. Langsung aja tuh. Bilangan prima lebih besar dari 3 dan genap. Ya, berarti ada nggak bilangan prima yang genap? Bilangan prima yang genap itu hanya 2. Ya, sementara 2 itu lebih kecil dari 3. Kalau bilangan prima yang lebih besar dari 3 dan genap berarti tidak ada, ya, nggak mungkin, nggak ada. Kalau nggak ada berarti disebut dengan himpunan kosong, ya. Yang keempat, himpunan A adalah adalah bilangan kuadrat antara 4 dan 9, ya, kuadrat antara 4 dan 9.
sekarang kita lihat dulu ya kuadrat 4 dan 9. Kalau 4 berapa? 4 itu adalah kuadratnya dari 2 kan? 2 kuadrat sama dengan 4. 9 adalah 3 kuadrat. Nah sekarang kalau ditanya bilangan kuadrat antara 4 dan 9, ada nggak bilangan antara 2 dan 3? Nggak ada kan? Berarti kalau nggak ada, sama seperti yang nomor 3 tadi, bahwa ini adalah himpunan kosong. Jadi bilangan kuadrat antara 4 dan 9 itu tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak punya anggota. Kalau tidak punya anggota disebutnya adalah himpunan kosong. Kemudian selanjutnya himpunan yang sama dan ekivalen ya. Coba kita lihat. Himpunan dikatakan sama jika isinya anggotanya sama persis, A sama dengan B. Ya, jadi dua himpunan itu dikatakan sama, perhatikan, dikatakan sama jika jumlah anggotanya sama dan jenis anggotanya juga sama. Misalnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Ya, maka himpunan B anggotanya juga harus sama 1, 2, 3, 4. Nah, kalau seperti itu baru bisa dikatakan himpunan yang sama. Nah, kalau ekivalen seperti apa? Dua himpunan dikatakan ekivalen jika jumlah anggotanya sama, namun isinya tidak harus sama. Misalnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya A, B, C, D. Jumlahnya sama, ya kan? Sama-sama 4. Namun isinya berbeda. Yang satu angka 1 dari 4, yang satu huruf A sampai D. Nah, itu bisa dikatakan ekivalen. Kenapa? Karena jumlahnya sama walaupun jenisnya berbeda. Nah, biar lebih mudah kita bandingkan beberapa himpunan di bawah ini. Ada himpunan A, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 anggota di himpunan A. Kemudian yang B huruf vokal itu ada A, ada E, I, ada O, dan ada U. Kemudian 5 bilangan cacah pertama, ingat bilangan cacah dimulai dari 0. Berarti kalau 5 bilangan cacah yang pertama 0, 1, 2, 3, 4. Ya, karena jumlahnya ada 5. Kemudian 5 bilangan asli pertama. Kalau bilangan asli berarti dimulainya dari 1. Berarti 5 bilangan asli pertama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 4 himpunan. Sekarang kita coba cari mana himpunan yang sama dan mana himpunan yang ekivalen. Kita cari himpunan yang sama dulu. Himpunan A 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan B beda ya. Kemudian himpunan C 0, 1, 2, 3, 4. Sama nih, berarti yang sama itu adalah himpunan A itu sama dengan himpunan C ya. Nih, A sama dengan C. Ya, ada lagi yang sama? Ada lagi tidak yang sama? Nggak ada lagi ya. Berarti sekarang kita cari yang ekivalen. Ekivalen kita lihat A-nya anggotanya ada 5. Himpunan B juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, berarti A ini ya ekivalen dengan B. Ya. Kemudian ada lagi 5. Ini semuanya 5 ya. Kalau kita lihat semuanya memiliki anggota 5. Berarti kalau semuanya punya anggota 5, semua himpunan ini ekivalen satu sama lain ya kan. Bisa juga kan itu nanti A juga ekivalen dengan C ya kan. Kemudian C nih, yang C kan 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Yang D juga 5 nih, berarti C itu juga ekivalen dengan D ya. Tuh gampang kan membedakan atau mencari himpunan yang sama dan himpunan yang ekivalen. Bapak ulangi lagi, yang sama itu kalau jumlah dan jenisnya sama. Yang ekivalen jumlahnya sama, jenisnya boleh berbeda, isinya boleh berbeda, nggak harus sama.
ya. Sekarang apalagi kita akan belajar, wah ada contoh soalnya nih, menarik. Contoh soal, manakah pasangan himpunan berikut yang sama atau ekivalen? Nah, kita disuruh mencari pasangan dari himpunan, kira-kira himpunan itu sama atau ekivalen. 1, 2, 3, 5, dan himpunan warna lalu lintas. 2, 3, 5, berarti ini ada 3 jumlah anggotanya. Warna lampu lalu lintas ada merah, kuning, dan hijau ya. Kalau kita lihat jenisnya berbeda ya, ini 2, 3, 5, ini merah, kuning, hijau, berarti ini nggak sama ya. Tapi kalau nggak sama, kira-kira ekivalen nggak? Jumlahnya ini ada 1, 2, 3, ini jumlahnya juga ada 3, berarti kalau sama-sama 3 berarti nomor 1 ini adalah jenisnya himpunan yang ekivalen. 2, 3, 5 itu ekivalen dengan himpunan warna lalu lintas ya. Ini ekivalen. 2. Huruf vokal pembentuk Amerika dan huruf vokal pembentuk Nigeria. Kita lihat dulu anggota dari pembentuk huruf vokal pembentuk Amerika. Ada A, E, I, ya kan? Ada A, E, I. Hanya udah ada kan? Kemudian Nigeria, kalau Nigeria kita lihat ada I, E, A, sama ya, walaupun susunannya berbeda tapi kan sama ini ya. Ini jumlahnya ada 3, ini juga ada 3. Jenisnya ini sama, ada A, ada A, ada E, ada E, ada I, juga ada I. Nah, kalau jumlahnya sama dan jenisnya sama berarti ini himpunannya sama ya. Berarti huruf vokal himpunan huruf vokal pembentuk Amerika sama dengan huruf vokal pembentuk Nigeria. Gampang ya. 3. Bulan dengan huruf terakhir I itu kira-kira sama atau ekivalen dengan himpunan X, sedemikian rupa X lebih kecil dari 3 dan X bilangan asli. Nah, kalau ada seperti ini kita cari dulu anggotanya ya. Bulan dengan huruf terakhir I ada Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli ya. Ada ya Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli nih. Kemudian ini apa nih himpunannya nih? X ya, sedemikian rupa X lebih kecil dari 3. Berarti cari X-nya anggotanya yang lebih dari 3 dan itu bilangan asli. Kurang dari 3 dan itu bilangan asli. Berarti kalau X kurang dari 3 ya 1 dan 2. 0 masuk enggak? Enggak, karena 0 itu bilangan cacah bukan bilangan asli ya kan? Tadi kita sudah bahas kalau bilangan asli itu dimulai dari 1. Berarti yang lebih kecil dari 3 ya cuma 1 dan 3. Kita lihat sekarang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 1, 2. Yang ini ada 5 jumlah anggotanya, ini anggotanya ada 2. Kalau jumlahnya sudah tidak sama, berarti ini tidak mungkin bilangan himpunan yang sama dan tidak mungkin juga himpunan yang ekivalen. Berarti yang nomor 3 ini bukan himpunan yang sama, bukan juga himpunan yang ekivalen. Berarti dua-duanya tidak ya, tidak sama dan tidak ekivalen. Faktor prima dari 60 dan faktor prima dari 30. Nah, sekarang kita cari dulu kan faktor prima 60 dan 30. Kalau mencari faktor prima kan menggunakan pohon faktor ya kan, 60. 60 dibagi bilangan primanya 2, dapat 30 ya kan. 30 bisa dibagi 2 jadi 15. Kemudian 15 dibagi berapa? 3 sama dengan 5. Berarti faktor prima dari 60 itu ada 2, ada 3 dan 5 ya kan? Ada 2, 3 dan 5. 30 nggak usah kita cari karena ada nih di bawahnya di sini kan. Nah, kita kasih warna biar menarik sedikit. Nah, ini 30 nih. 30 ada di sini nih ya. Nih 30. 30 berarti 2, 3, 5 juga. Wah, ternyata sama juga tuh. Ya kan?
Ternyata faktor prima 60 dan faktor prima dari 30 itu sama. Berarti kalau sama, gampang. Ini berarti himpunannya himpunan yang sama. Itu ya. Itu adalah contoh-contoh dari himpunan yang sama dan ekivalen ya. Sama itu kalau jumlah dan jenisnya sama, ekivalen itu kalau jumlahnya sama walaupun jenisnya berbeda, jenis anggotanya ya. Kemudian himpunan semesta ya. Apa sih himpunan semesta itu? Himpunan semesta adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Tentunya semua anggota himpunan yang lebih kecil harus termasuk anggota dari himpunan yang lebih besar tersebut. Ini maksudnya seperti apa nih? Misalnya begini nih, ada beberapa himpunan ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ini namanya himpunan A. Ada nggak himpunan yang lebih besar dari itu? Ada himpunan kan? Himpunan itu bisa himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah. 0, 1, 2, 3, 4 ini kan bisa masuk ke dalam himpunan. Himpunan berarti kalau himpunan semesta ini adalah himpunan yang lebih besar ya. Bisa juga ini adalah bilangan cacah ya kan. Nah berarti himpunan A 0, 1, 2, 3, 4 ini semestanya ini bisa saja bilangan cacah, ini bisa juga ke himpunan. Tapi kalau ditanya yang lebih besar yang mana, berarti yang himpunan nih. Tinggal nanti kita lihat nih perintah di soalnya itu mau yang lebih besar atau yang lebih spesifik. Kalau himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, kalau lebih spesifik adalah bilangan cacah ya. Kalau yang mau lebih besar lagi itu adalah himpunan. Seperti itu ya. Biar lebih paham kita bahas beberapa contoh soal ya. Tentukan himpunan semestanya 61, 235. 235 itu kira-kira himpunan apa yang lebih besar? Ya kan? Boleh 235 itu adalah bilangan prima ya. Jadi 235 itu semestanya bilangan prima. Solar Premium Pertamax ya. Solar Premium Pertamax itu kira-kira semestanya apa sih? Solar itu apa? Premium Pertamax itu kan bahan bakar ya. Minyak juga bahan bakar sebetulnya ya. Berarti kalau Solar Premium Pertamax itu semestanya adalah bahan bakar ya kan. Mangga, pepaya, rambutan, wah ini gampang. Mangga, pepaya, rambutan tentu semestanya adalah buah-buahan ya. Kemudian Ciliwung, Krukut, Cisadane, kira-kira apa ini semestanya? Semestanya ini adalah sungai kan, Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Sungai Cisadane ya kan. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang lebih besar dari himpunan yang ada di sini ya kan, yang ada di sebelah kiri sini. Nah ini ya, nah yang ini lebih besar nih, anggotanya kan lebih banyak nih nanti yang di sini ya. Ini semestanya seperti ini ya. Kemudian wah ternyata sudah selesai materi kita untuk hari ini ya. Tadi kita sudah membahas tentang himpunan kardinal, kemudian himpunan yang sama dan ekivalen, himpunan semesta ya. Baiklah, cukup sampai di sini materinya. Kalau ada yang belum paham, belum mengerti, nanti bisa ditanyakan ya. Pembahasannya, diskusinya kita nanti ada di e-learning madrasah kita tercinta ya. Jadi nanti kalian silakan tanyakan yang belum kalian pahami ya. Bapak kira cukup untuk materi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, belajar dengan semangat. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan virusnya cepat pergi biar kita bisa belajar di kelas ya, belajar yang asik, yang menyenangkan bersama dengan teman-teman ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.